Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Salam, apa kabar? Dapat jumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Bapak Saudara, kita masih membahas tentang akhir zaman ya. Kita sudah membahas tentang pembinasa keji, sudah membahas tentang perang Armageddon dan sebagainya. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang baru ya. Tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang nubuatan 70 minggu Daniel ya. Nubuatan 70 minggu Daniel. Nah, oke. Nah, Saudara, nubuatan 70 minggu Daniel. Nah, Saudara, ini merupakan tema yang kadang-kadang juga membuat kontroversi ya. Ada yang menafsirkan ini dan itu, dan hitungannya dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan mencoba untuk memahami, belajar bersama-sama, sehingga kita bisa memaknai, mengerti ya tentang apa maksud daripada nubuatan 70 minggu Daniel itu. Nah, Saudara, sebelum kita masuk pada poin dari 70 minggu Daniel ini, kita tahu ya, sebelumnya bangsa Israel ini pernah melakukan sebuah pelanggaran ya, sebuah pelanggaran sehingga bangsa Israel itu pernah dibuang ke Babil ya selama 70 tahun ada di sana ya. Pertanyaannya, mengapa ya? Nah, pembuangan bangsa Israel di Babel, Daniel pada suatu hari membuka-buka tumpukan kitab-kitab dan menemukan nubuatan Nabi Yeremia. Ia baru mengerti bahwa masa pembuangan bangsa Yahudi adalah 70 tahun lamanya. Kemudian Daniel kemudian terdorong untuk berdoa, untuk meminta ampun bagi dosa-dosa bangsanya. Dosa bangsa Yahudi ini terutama karena ketidaktaatan kepada perintah-perintahnya. Saudara, ya tentang apa itu dosa bangsa Israel ya. Dosa bangsa ini yakni bahwa mereka telah melalaikan hukum Sabat bagi tanah pemberian Tuhan. Mereka tak pernah membiarkan tanah beristirahat pada tahun-tahun Sabat bagi tanah itu. Nah, Saudara, malam hari ini kita akan mulai dari sini ya. Jadi bangsa Israel itu pernah dibuang 70 tahun lamanya ada di negeri Babel gitu ya. Nah, ketika dibuang itu banyak sekali ya orang-orang yang cendekiawan juga termasuk Daniel itu juga ikut diangkut, dibuang ke sana. Ketika Daniel ini ada dalam pembuangan itu, satu hari ya Daniel itu membuka-buka kitab-kitab ya. Nah, dulu kitab-kitab itu nggak seperti sekarang, Anda buka Alkitab gampang gitu ya, bukunya cuma satu gitu ya, apalagi sekarang ada Alkitab elektronik gitu ya, wow, itu asal klik aja nyari apa segala macam kan mudah ya. Zaman Daniel itu untuk membuka-buka kitab itu membutuhkan energi, membutuhkan waktu yang panjang juga ya. Karena pada waktu itu ya Alkitab belum dibukukan seperti apa yang kita punya hari ini ya. Nah, dulu kitab-kitab suci itu masih dalam bentuk perkamen. Perkamen itu adalah ya jadi ditulis di kulit-kulit pohon ya. Nah, itu atau kulit-kulit binatang seperti itu. Lah, lalu kayak seperti museum gitu ya. Nah, mereka buka-buka, bayangin Saudara, kalau Anda membuka Alkitab yang tebal seperti ini yang sudah dikanonisasikan dan sudah dirapikan aja, kadang-kadang nggak sempat buka ya. Alasannya macam-macam gitu. Nah, kalau bentuknya itu masih apa ya? Masih lembaran-lembaran dari kulit gitu ya, kulit kayu, kulit binatang dan sebagainya, gitu ya. Itu kan membutuhkan energi ya. buka dan mungkin satu kulit itu hanya beberapa poin saja gitu ya, dan itu butuh buka berapa perkamen seperti itu. Nah, di pembuangan itu ternyata Daniel ini berhasil ya, dia membuka kitab itu ya, lalu menemukan kitab Yeremia.
Ketika menemukan kitab Yeremia, di situ dia mengetahui, menangkap dan mengerti ya bahwa lamanya pembuangan ya di Babel ini di situ dituliskan 70 tahun. Kenapa 70 tahun? Ya, ini karena konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh bangsa itu. Bangsa Israel ini telah melanggar. Tuhan sudah memberikan 10 perintah ya pada Musa. Salah satunya adalah hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari ke-7 ya. Jadi seperti Allah berkarya 6 hari, lalu hari ke-7 mereka beristirahat. Tujuan Allah memberikan Sabat kepada manusia itu adalah supaya mereka beroleh istirahat, boleh istirahat, sehingga energinya pulih kembali. Lalu nanti kalau dia melakukan hari pertama lagi, itu maksimal seperti itu ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sabat itu sendiri sebenarnya bukan hanya untuk manusia. Karena pada waktu perintah itu diberikan, ternyata Sabat itu juga untuk binatang, dan Sabat itu juga untuk tanah. Ya. Jadi bukan hanya manusianya yang istirahat ketika hari Sabat. Termasuk binatang-binatangnya juga harus istirahat. Ya. Nah, dulu kalau orang akan menanam atau bercocok tanam, kalau sekarang kan sudah ada traktor begitu ya. Nah, pakai mesin semuanya. Zaman dulu ya, ada yang mencangkul sendiri sampai berpeluh. Ada juga yang memakai binatang, ya. Nah, binatang itu kalau capek itu ya, dipaksa juga nggak maksimal. Banyak ngambeknya atau mungkin berhenti di tengah jalan karena keletihan. Nah, supaya maksimal, binatangnya pun harus mengalami Sabat, ya. Melepaskan lelah juga. Nah, termasuk juga tanahnya, saudara. Ya, tanah itu boleh ditanami selama 6 tahun. Nanti tahun ke-7, tanah itu harus dibiarkan. Ya, harus dibiarkan. Nggak boleh ditanami. Tujuannya apa? Untuk memulihkan kesuburannya. Ya, tetapi pada waktu itu, bangsa Israel ini terlalu tamak, terlalu rakus. Sehingga selama 490 tahun, ya, bangsa ini menggarap tanah tanpa berhenti. Nah, melihat kondisi seperti itu, akhirnya Allah menghukum bangsa Israel, lalu bangsa ini dibuang ke negeri Babel selama 70 tahun. Ya. Nah, 70 tahun itu ternyata dihitung dari 490 tahun di mana bangsa ini telah melalaikan Sabat tanah itu. Ya, oke, kita akan melihat beberapa ayat dulu supaya Bapak Saudara mengerti ya ayatnya di mana ya. Jadi kalau mungkin ada orang tanya ayatnya di mana ya. Dari Daniel 9 ayat 1 sampai ayat yang kedua ya. Pada tahun pertama, pemerintahan Darius anak Ahasiveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ya, 70 tahun. Nah, saudara, yang dibaca oleh Daniel ini kita bisa lihat dalam tulisan Yeremia, ya. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat 12, ya. Jadi ini perkamen ya atau kitab yang dibuka oleh Daniel ketika dia ada di dalam pembuangan seperti apa yang dikatakan dalam Daniel 1 ayat yang kedua tadi ya. Nah, ketika dia memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah ya, lalu menemukan apa yang difirmankan kepada Nabi Yeremia. Apa yang ditulis oleh Yeremia? Ya, pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku dan untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, saudara, perhatikan ya, ayat yang ke-10. Ya, Tuhan katakan kepada Yeremia, beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun ya bagi Babel, ketika mereka ada di Babel itu, Allah berjanji, aku akan memperhatikan kamu, ya. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan apa? Mengembalikan kamu ke tempat ini, ya, dikembalikan kepada bangsanya atau ke tanahnya sendiri, yaitu tanah Israel itu. Ya, banyak orang kan hanya mengutip ayat Yeremia 29 ayat 11 ya. Katakan sebab kami mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kalau kita baca ayat 11 ini biasanya kan ini untuk andalan kita ya. Tuh, rencana Tuhan untuk kita ya adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan Allah akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi saudara, ayat ini kalau kita gabungkan dari ayat 10 sampai ayat yang ke-11, ini nyambung ya. Jadi apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel itu, ya dalam keadaan bangsa itu terbuang di Babel, mungkin bangsa Israel itu merasa dirinya sebagai kelompok atau manusia yang cilaka gitu ya, terbuang seperti itu. Tapi Tuhan bilang, enggak, rancanganku bukan membuang orang. Rancanganku bukan membuat kalian ini mengalami kecelakaan. Ya, tapi aku mempunyai rancangan atasmu, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, garis bawahi kata masa depan ini. Ya, apa yang dinubuatkan, apa yang ditangkap dari pewahyuan yang diterima oleh Yeremia ini mengacu kepada apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel, ya, di masa depan, ya, di masa depan. Jadi perjalanan bangsa Israel ini, walaupun hari ini kita tahu bahwa Allah sepertinya sudah tak memperhatikan bangsa Israel ya. Kelihatannya Allah ini sekarang sedang berurusan dengan orang-orang percaya dari orang-orang yang di luar Yahudi, yaitu kita semuanya hari ini. Tapi kita tahu nanti Tuhan akan kembali menyayangi Sion. Ya, Tuhan akan kembali lagi untuk berurusan dengan Israel. Ya, nah kenapa saudara? Ada masa-masa yang panjang sampai akhirnya kelihatannya Tuhan itu melupakan bangsa yang dulu dilahirkan oleh Allah sendiri, dibentuk oleh Allah sendiri, dan diandalkan oleh Allah sendiri sebagai bangsa pilihan Allah itu. Ya, nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya. Karena bangsa ini telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya bangsa yang dipilih oleh Allah ini harus menerima konsekuensi daripada pelanggarannya itu. Imamat pasal 26 ayat 35 sampai ayat yang ke-33 sampai ayat 35 ya. Di sini dikatakan, "Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tanduk, dan kamu akan menjadi Tuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatinya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu ketika kamu masih diam di situ." Ya. Jadi saya mulai menangkap begini saudara ya. Kenapa bangsa Israel itu sampai 70 tahun dia harus keluar dari tanahnya. Ya. Kalau dia balik dia garap tanah itu. Ya, padahal ya tanah itu telah kehilangan sabatnya selama 70 tahun. Ya, 70 tahun. Nah, karena digarap terus oleh bangsa Israel ini selama
490 tahun itu. Nah, ketika 70 tahun selesai, bangsa itu dikembalikan dan boleh menggarap tanahnya itu kembali, ya. Nah, jadi memang ada sistem yang Tuhan sudah buat. Semua baik manusia, binatang maupun tanah harus dihargai sabatnya itu, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita ngerti ya. Kalau ada di sini yang masih kerja terus dan nggak pernah istirahat, ya, sabat nggak punya hari sabat seperti itu. Nah, ini artinya Anda punya hutang. Dan nanti Tuhan akan berurusan lagi seperti apa yang telah terjadi kepada bangsa Israel itu, ya. Nah, setelah bangsa Israel itu dikembalikan karena sudah menjalani hukuman 70 tahun di Babel itu, 2 Tawarikh pasal 36 ayat 21 kita baca di sini. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia itu dari akibat dilalaikan tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun itu, ya. Nah, Saudara, jadi sekarang kita lihat ya, di sini ada angka-angka yang mulai menarik ya. Ada pelanggaran yang dibuat oleh bangsa Israel selama 490 tahun. Dan bangsa itu harus membayar di situ ya, 70 tahun ya. Itu sebenarnya bukan membayar untuk dirinya, bukan untuk bangsa Israel itu. Tapi 70 tahun itu adalah untuk pemulihan tanah itu ya. Ngerti ya? Utangnya berapa? Hutangnya ya, itu 490 tahun. Ya, 70 tahun itu adalah untuk memberi kesempatan bagi tanah itu pulih. Ya, untuk memberi kesempatan bagi tanah itu pulih. Lah, Bapak Saudara, sekarang apa hubungannya dengan 70 minggu Daniel itu? Nah, ini ada kata 70 ya, minggu Daniel itu. Kita lihat ya, tabel waktu Daniel 70 kali 7 masa. Ya, jadi diawali sementara Daniel berdoa, ya, berdoa. Ketika Daniel ini mendapatkan menemukan tentang kitab Yeremia itu, lalu Daniel berdoa buat bangsanya ya tadi, minta ampun kepada bangsa, kepada Tuhan untuk bangsanya itu. Ketika sementara Daniel ini sedang berdoa, datanglah Gabriel, yaitu malaikat, memberikan akal budi atau hikmat kepadanya untuk mengerti rancangan Tuhan akan masa depan. Nubuatan Daniel ini menjadi amat penting karena mengandung juga perhitungan waktu tentang nubuatan itu akan digenapi. Ya, jadi saudara, ketika dia sedang menemukan kitab Yeremia itu, Daniel itu berdoa ya, Tuhan ampuni bangsa ini karena telah lalai ya, melalaikan sabat tanah ini. Ampuni di situ. Ketika dia sedang bersyafaat, sedang berdoa seperti itu, lalu malaikat datang kepada Daniel ya. Lalu malaikat itu memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada Daniel. Nah, pengertian yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel itu, itulah yang sekarang kita kenal dengan 70 ya, nubuatan 70 minggu nubuatan Daniel tersebut ya. Nah, Saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat itu ya? 7 kali 7 masa ya, adalah waktu yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel dan kota Yerusalem melakukan 6 hal penting ya, yaitu melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi atau nubuatan, dan mengurapi yang maha kudus. Ya, di sini, satu masa yang dimaksud adalah 1 tahun. Jadi 70 kali 7 masa itu berarti 490 tahun. Ya, Saudara, jadi apa yang dimunculkan oleh Allah itu ya, dan apa yang terjadi kepada bangsa Israel kayaknya nyambung gitu ya. Dia melanggar 490 tahun,
lalu Gabriel itu datang kepada Daniel memberikan nubuatan, ya, pewahyuan, sehingga Daniel itu boleh menubuatkan tentang masa depan bangsa itu, yaitu 70 minggu itu, ya, 70 masa itu, ya. Nah, yaitu 490 tahun itu. Nah, saudara, kita tahu, ya, inilah yang harus dibayar oleh bangsa Israel, ya. Dia melakukan lalai, gitu, menggarap itu 490 tahun, dia harus membayar. Selama 490 tahun ini, bangsa Israel ini sekarang diberi tugas penting, ya. Ada 6 hal penting yang ditugaskan, ya, kepada bangsa Israel ini. Yang pertama adalah untuk melenyapkan kefasikan. Yang kedua untuk mengakhiri dosa. Yang ketiga untuk menghapus kesalahan. Yang keempat mendatangkan keadilan, yang kelima menggenapkan penglihatan Nabi, ya, dan mengurapi yang maha kudus, itu, ya. Nah, itu harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Itu semua terpenuhi ternyata di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Bangsa Israel sebenarnya ditetapkan menjadi bangsa yang mengemban ke-6 fungsi itu. Lalu dijadikan sarana yang membuat ke-6 perkara itu terjadi demi keselamatan dunia, ya. Jadi bangsa Israel itu diberi tugas oleh Allah untuk melakukan ke-6 perkara tersebut itu. Dan itu tujuannya tadi dikatakan untuk apa? Untuk membuat, ya, keselamatan, demi keselamatan dunia itu di masa depan nantinya, ya. Nah, saudara, coba kita perhatikan lagi, ya, di sini dalam Daniel 9 ayat 24. Ya. Di sini dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, ya, untuk menggenapkan penglihatan Nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Lalu ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, ya, seperti apa yang dikatakan Gabriel ini, lalu yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan nanti dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Apa artinya, saudara? Ya, di makalah kita, ya, dijelaskan seperti ini. Jadi dari masa keluarnya dekret untuk membangun kembali Yerusalem sampai Tuhan Yesus muncul sebagai yang diurapi, yaitu ketika tampil di Sungai Yordan dan dipenuhi oleh Roh Kudus setelah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, adalah 7 ditambah 62, ya, sama dengan 69, ya, kali 7, ya. Nah, itu sama dengan 483 tahun, ya, jaraknya, ya, jaraknya. Jadi 7 kali 62, ya, tambah 69 kali 7, itu 483 tahun jaraknya, ya. Nah, di sini ada 4 kali dekret tentang kembalinya orang Israel ke negerinya, yakni 3 kali perintah untuk membangun bait suci, dan hanya 1 kali firman yang khusus tentang pembangunan Yerusalem yang dikeluarkan oleh Raja Artasastra atau Artaxerxes tahun 445 sebelum Masehi. Itu merupakan awal perhitungan 70 minggu ramalan Daniel itu, ya. Coba kita perhatikan sini, ya. Jadi dulu pertama Raja Sirus itu tahun 5037 sebelum Masehi, itu Anda bisa lihat dalam kitab Esra pasal 2 sampai ayat yang keempat, ya, di mana bangsa Israel, ya, mendirikan rumah baginya di Yerusalem, ya. Nah, ini Sirus ini yang memimpin, ya. Lalu Darius, ya, Esra 6 ayat 1 sampai 5, 8 sampai 20, ya, dia memerintahkan biarkan pekerjaan pembangunan rumah
Allah itu. Lalu yang ketiga, Raja Artasasta, ya, itu tahun 458 sebelum Masehi, itu ditulis dalam Esra pasal 7 ayat 11 sampai 26, nanti baca sendiri, ya. Di situ Israel awam, imamnya Lewi boleh turut pergi untuk melakukan pembangunan bait suci itu, ya. Nah, yang keempat, Artasastra pada tahun 445 sebelum Masehi ditulis dalam Nehemia pasal 2, ya. Ini kelanjutannya dari Esra ke Nehemia, kan. Nah, pasal 2 ayat 1 sampai 8, ya, ayat 17 sampai 18, disitulah Artasastra memasang balok pintu gerbang, ya, di benteng bait suci untuk tembok kota, ya. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus muncul di hadapan umum dan dibaptis oleh Yohanes pada usia 30 tahun. 3,5 tahun kemudian, ia disalibkan di Golgota. Jadi masih ada 7 tahun, minggu yang ke-70 bagi lagi yang tersisa untuk tugas orang Israel sebagai pengemban rencana Tuhan menggenapi ke-6 tugas mereka, ya. Yang 7 tahun terakhir itu baru dikembalikan sebagai tugas mereka lagi, yaitu ketika masa antikristus datang nanti. Itu terjadi setelah kurang lebih 200 tahun lamanya, tugas pemberitaan Injil ini diserahkan kepada orang-orang kafir, karena orang Israel menolak Mesiasnya, ya. Nah, saudara, ayatnya di dalam Daniel 9 ayat 26, ya. Ini hitungannya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan datang, ya, akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkannya, ya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, ya. Hitungannya tadi, kalau Anda lihat, ya, dari 490 tahun, ya, yang karena pelanggaran, ya, oleh bangsa Israel itu, ya, dia tidak taat, ya. Lalu 70 tahun itu adalah waktu di mana Allah sendiri ingin supaya tanah yang pernah digarap terus itu mengalami pemulihan, ya. Tapi kita lihat utangnya kan 490 ya, 490 tahun itu. Kalau Anda perhatikan tadi dalam Daniel 9 ayat 24 tadi, ya. Tadi dikatakan di situ, ya. Ini tadi 26-nya, ya. 24-nya berarti di sini nih, ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan untuk bangsamu dan atas kotamu, ya, atas kotamu. Nah, 70 kali 7 masa, ya, 70 kali 7 masa. Jadi 70 kali 7 masa. 70 kali 7 berapa? 490 gitu, ya. 490 ini, ya. Lalu Allah bilang, ya, ini dalam 490 ini diberi tugas bangsa ini, ya. Sama untuk atas bangsa kota ini untuk 6 tugas tadi itu, ya. Untuk 6 tugas yang telah diberikan kepada bangsa Israel tadi itu. Ya, jadi ada kata 70 kali 7 masa, ya. Nah, terus ayat 25-nya, Saudara, ya. Di situ dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, ya. Saat firman itu keluar, ya, Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, ya, seorang raja, ya. Ini mengacu kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, di sini ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masanya kota itu akan dibangun, ya. Dibangun di tengah-tengah kesulitan itu, ya. Nah, Saudara, dari hitungan di sini tadi, dari masa keluarnya dekret tadi, ya, sampai kepada munculnya Tuhan Yesus sebagai yang diurapi ketika tampil di Sungai Yordan dan dipenuhi oleh Roh Kudus,
setelah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis tadi, ternyata hitungannya ya 7 tambah 62, ya, tambah lagi 69 kali 7, itu totalnya ada 483 tahun jaraknya. Ya. Padahal tadi ya utangnya kan 490. Ya. Jadi ada minus, ada selisih 7. Ya. Ada selisih 7 tahun. Nah, saudara, ya, 7 tahunnya itu, ya, itu nanti akan dibayar oleh bangsa Israel itu ketika masa kesukaran besar itu, ya, masa kesukaran besar itu nanti setelah orang-orang mengalami rapture, ya, anugerah Allah sudah habis di situ. Nah, sekarang Allah memilih 144 nabi, ya, dari bangsa Israel untuk memberitakan Injil, ya, menjalankan ke-6 tugas yang telah dimandatkan oleh Allah pada waktu itu, ya. Nah, saudara, kita lihat ya. Jadi sebenarnya ya dari masa Daniel mendapatkan pewahyuan itu sampai kepada dekret itu mulai diucapkan, lalu bangsa Israel mulai membangun bait suci itu, ya, ternyata dihitung hanya sampai tadi berapa? 483 tahun itu, ya. Nah, itu sampai kepada Yohanes dan munculnya Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara, kalau nanti bangsa Israel itu harus membayar yang 7 tahun pada masa kesukaran di Antikris, sekarang kan ada waktu yang tidak terhitung, bukan? Itu maksud saya, ada waktu yang tidak terhitung. Dari Daniel sampai raja-raja tadi itu, ya, Sirus, Artatasta, ya, itu memberikan dekret untuk membangun bait suci, sampai kepada yang diurapi, digantung di kayu salib, yaitu Yesus itu. Nah, nanti dilanjutkan 7 tahun, ketika 7 tahun aniaya itu. Nah, berarti sampai dari Tuhan Yesus disalib, sampai nanti Antikris, itu yang tidak diketahui oleh Daniel. Itu yang disebut rahasia. Daniel nggak mengerti. Kenapa nggak ngerti? Karena itu masa grace, itu masa anugerah, ya. Dan yang menjalankannya bukan orang Israel. Yang menjalankannya adalah orang-orang luar Israel, ya. Nah, saudara, jadi masa anugerah itu diterima oleh orang-orang non-Yahudi, ya, oleh orang non-Yahudi. Jadi hitungannya nggak dihitung. Makanya Daniel nggak mengerti, ya, tentang masa grace atau anugerah tersebut itu, ya. Nah, itu berapa tahun kalau Anda hitung, ya, dari Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib sampai hari ini kalau kita hitung tahun Masehi, ya. Nah, itu tahun kalender Masehi itu kan dibuat setelah Yesus bangkit, betul? Setelah berapa tahun ke depannya gitu, ya. Jadi sekarang sudah 2022. Kalau mungkin dibuat tahun 2015 saja gitu, ya. Nah, tambah aja 2002 tambah 15 berarti itu bisa tahun berapa itu? 2037, ya. 2037. Nah, ini belum nanti ke depannya terus sampai akhirnya munculnya Antikris itu. Nggak tahu berapa, ya. Berapa tahun yang tidak dihitung oleh Daniel tersebut karena Daniel tidak mengerti tentang masa grace tersebut itu, ya. Nah, saudara, jadi hitungannya 490 itu dihitung, ya, dari Daniel, lalu ketika dekret itu mulai diucapkan, baru mulai dihitung untuk menggenapi 490 tahun apa yang menjadi hutang bangsa Israel, ya, karena dia melakukan pelanggaran itu, ya. Nah, saudara, kita lanjut, ya. Hitungannya seperti itu, ya. Nah, 490-nya itu tadi digenapi, ya, sampai pada waktu 7 tahun ditambah dengan 7 tahun ketika masa aniaya itu, ya. Nah, terus mana tadi sini, ya. Ya, tadi bahwa karena orang Israel menolak Mesiasnya,
kehormatan untuk melakukan keenam tugas itu dialihkan kepada bangsa-bangsa kafir. Baru nanti pada masa antikris itu tugas dikembalikan lagi kepada mereka. Namun setelah itu seluruh bangsa Israel akan diselamatkan oleh Mesias. Ya, saudara, 6 tugas yang pernah diberikan atau ditugaskan kepada bangsa Israel itu sekarang dialihkan kepada kita, ya, kepada orang-orang kafir yang telah diselamatkan tentang 6 tugas itu. Jadi kalau kita boleh hari ini, boleh memberitakan kabar keselamatan, Injil, memperbaiki orang, menyadarkan orang, dan sebagainya ini, itu sebenarnya adalah tugas bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Tapi karena bangsa Israel ya, menolak Mesias itu, bahkan membunuh Mesias itu, terhenti tugasnya di situ. Nanti akan dilanjutkan pada akhir zaman ketika antikris sudah muncul selama 7 tahun. Jadi kita mengerti sekarang ya, di masa anugerah ini, kita bukan hanya sekedar menikmati anugerah Allah. Ya, kita juga menerima tugas yang diberikan oleh bangsa kepada bangsa Israel itu juga menjadi tugas bagian kita semuanya. Ya, tadi dikatakan, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, terus untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan, dan untuk mengurapi yang maha kudus itu. Nah, saudara, keenam tugas itu sekarang kita harus emban dengan baik juga ya. Supaya apa? Supaya kita juga punya tanggung jawab juga. Di dalam anugerah itu ternyata ada tanggung jawabnya ya. Nah saudara, apa bedanya? Kalau bangsa Israel melakukannya, artinya dia sedang bayar hutang. Sebagai bentuk konsekuensi karena telah melakukan kesalahan, ketidaktaatan mereka. Kita yang tidak punya hutang kepada Allah, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa itu. Kalau kita boleh melakukannya, beda saudara ya. Kalau kita boleh melakukannya, nanti ada reward-nya, ya, yang bisa kita tuker poinnya ketika kita nanti sudah di rapture, kita ada di kerajaan 1000 tahun, di mana orang-orang yang berprestasi itu mereka boleh mendapatkan mahkota, ya. Nah nanti ketika Tuhan membuka bema atau tahta, itu ya, tahta pengadilannya itu, nah di situ semua akan diberi sesuai dengan keadilannya, ya. Nah disitulah nanti semua orang akan diberi ganjaran ya apa yang pernah dia lakukan bagi apa yang setelah dilakukan dalam masa-masa anugerah ini. Jadi kita boleh melakukan keenam tugas itu, tapi bukan semata-mata karena kita berhutang kepada Allah, ya. Tapi karena kita mengasihi Allah, betul? Karena kita mengasihi Allah, Tuhan memperhatikan dan itu membuat kita punya nilai di hadapan Allah. Dan kita nanti akan diberi mahkotanya ketika kita berjumpa nanti, ya. Nah, saudara, sekarang kita lanjut lagi, ya. Oke. Roma pasal 11 ayat 17 sampai 18, ya. Ini ayatnya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan sebagai gantinya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun penuh getah, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan engkau yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang engkau. Ya saudara, di dalam anugerah ini kita harusnya ya si thank you ya, bilang kamu sih ya sama orang Israel. Kalau engkau nggak menolak Yesus gitu ya, aku nggak selamat ini ya. Nah saudara, kita boleh bermegah, bukan kita yang menopang Israel, bukan kita yang membantu Israel, ya. Jadi akarnya itu pohon, ya, pohon sejatinya dia, ya. Nah kita ini hanya tunas liar yang dicangkokkan. Kalau kita kita boleh melakukan tugas keenam perintah tadi itu anugerah saudara, ya. Boleh memberitakan Injil itu anugerah. Boleh melakukan tugas-tugas bagi kemuliaan Tuhan, itu anugerah namanya.
ya. Jangan menjadi beban, ya. Jadi saya kadang-kadang ditanya nih sama beberapa orang, ya, kenapa kamu ngambil keputusan untuk melayani Tuhan? Karena saya mau melakukan anugerah, ya. Jadi pelayanan saya ini karena anugerah, saya boleh melayani itu karena anugerah. Kalau saya melihat ya latar belakang atau kehidupan saya di masa lalu gitu ya, walaupun saya itu anak pendeta gitu ya, tapi kalau dilihat nih gitu, setelah ya perjalanan kehidupan saya gitu macam, kayaknya saya itu nggak layak gitu ya untuk melayani Tuhan seperti sampai hari ini. Tapi kalau Tuhan pilih dan Tuhan boleh izinkan saya melayani sampai hari ini, saya bilang ini adalah anugerah. Tuhan beri kesempatan kepada saya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, makanya ada lagu itu ya, hidup ini adalah kesempatan ya. Tapi banyak orang kadang-kadang tidak mempunyai kesempatan. Karena apa? Merasa hidup ini adalah kesempitan, bukan kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempitan, sesek aja, beban aja, ya enggak? Kalau orang merasa banyak beban terus gitu ya, memikirkan tentang masalahnya terus gitu, dia pernah berpikir untuk melayani enggak? Enggak, itu enggak ya? Kenapa? Kalau mereka boleh menerima anugerah ini dan boleh merasakan melihat adanya kesempatan untuk kita boleh melayani Tuhan. Nah, disinilah kita akan berlari bersama-sama untuk melakukan. Sebenarnya apa yang ditugaskan bangsa Israel itu, sekarang boleh kita lakukan bersama-sama. Ya, lanjut Roma 11 ayat yang ke-24. Ya, Roma 11 ayat 24. Nah, sebab jika engkau sebagai cabang pohon zaitun liar telah dipotong dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini sebagai pohon cabang-cabang yang asli. Mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras, ya, hatinya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan ya. Tadi ada istilah rakyat seorang raja. Ya. Dalam bagian kedua dari Daniel 9 ayat 26, disebutkan tentang seorang raja yang rakyatnya memusnahkan kota dan tempat kudus yang kemudian rajanya akan menemui ajalnya di air bah. Betul? Ya. Jadi ayatnya begitu ya. Nah, dalam Daniel 9 ayat 26 ini ya dikatakan maka datanglah rakyat seorang memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, ya. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan, ya. Nah, ditetapkan. Siapakah sebenarnya raja yang dimaksud itu? Yaitu rakyat seorang raja ini, ya. Nah, banyak orang yang mengira itu adalah Jenderal Titus yang datang merobohkan bait suci buatan Herodes di Yerusalem, dan tahun itu telah terjadi pada tahun 70. Namun interpretasi ini tidak tepat. Kenapa? Seluruhnya ya. Karena rajanya maupun jenderal itu sendiri tak menemui ajalnya dalam air bah itu, ya, dalam air bah itu. Nah, sebenarnya terjemahan ayat itu juga tak tepat. Yang tenggelam dalam air, dalam bah atau banjir atau overflow bukan raja itu, tapi orang-orang yang memasuki bait suci akan terkena luapan air bah, ya. Jadi bukan rajanya, ya. Nah, orang-orang yang memasuki bait suci akan terkena luapan air bah. Nah, rakyat seorang raja dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata prince, ya.
untuk sang raja. Prince yang manakah dia? Ya, prince yang mana dia? Ia adalah Lucifer, the prince of the world, the prince of the power of the air. Ya, lah saudara. Jadi prince of the world, jadi raja dunia, ya, dan penguasa atau raja penguasa, ya, yang ada di udara. Siapakah itu? Rakyat raja ini yang akan berusaha merusakkan Yerusalem dan bait suci yang ada di dalamnya. Tapi sebelum hal itu terjadi, akan ada pancaran mata air yang kuat muncul dari dalam bait suci yang cukup kuat untuk menyapu mereka keluar dari bait suci. Air itu selanjutnya mengalir sebagai sungai yang besar menuju ke laut mati dan merubah laut mati itu menjadi laut yang dapat dihuni oleh ikan-ikan. Ya, coba kita perhatikan ya, ada beberapa ayat yang mengacu tentang prince tersebut dalam Yohanes 14, ya, ayat 30, ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini, ya, nah ini kata-kata prince of the world, ya. Nah, penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, saudara, siapa penguasanya? Bukan Tuhan Yesus, ya, tapi prince of the world, ya. Nah, ini penguasa dunia. Dunia ini adalah kerajaannya iblis. Tuhan Yesus memang ada di bumi, ya, tapi dia tidak masuk di dalam dunia. Dunia ini buatannya si iblis. Rajanya ya iblis itu. Tuhan Yesus datang ke bumi, dia membawa kerajaan sendiri. Namanya adalah kerajaan surga, betul? Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, dipindahkan daerah dari kerajaan dunia, pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Jadi kalau disebut raja atau dalam kerajaan dunia, rajanya bukan Tuhan Yesus. Rajanya siapa? Ya itu tadi, raja dunia tadi itu, penguasa dunia itu. Kita tahu siapa? Yaitu Lucifer, ya. Lucifer yang dimaksud itu. Nah, terus ada ayat lagi, Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, ya, prince of the world, ya. Nah, ini akan dihukum jadi penguasa dunia. Mana ada Tuhan Yesus dihukum, ya. Nah, ini penguasa dunia siapa yang akan dihukum nanti? Yaitu Lucifer juga, ya. Nah, terus ada Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, ya. Nah, prince of the power of the air, ya. Nah, ini yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Penguasa kerajaan angkasa, ya, adalah Lucifer juga, ya, Lucifer juga. Nah, saudara, jadi yang dimaksud prince, ya, atau raja, seorang raja tadi itu bukan Tuhan, ya, tapi itu adalah iblis yang berdiri di bait suci itu ingin memusnahkan rakyat di situ tuh, orang-orang di sekitarnya itu, ya, dengan apa? Mereka akan diguyur dengan air bah seperti itu. Nah, saudara, terus ayatnya, ya, airnya yang dari mana ini sekarang? Perhatikan, ya. Air yang dipakai untuk, ya, memusnahkan kota suci dan orang-orang sekitarnya yang akan disapu dengan air itu, dari mana sumber airnya? Yehezkiel telah melihat ada bait suci pada akhir zaman, ya, yang akan mengeluarkan air yang melimpah sampai mentawarkan laut asin yang akan memancar dari samping mezbah bait suci. Orang-orang itu akan memusnahkan kota suci dan bait sucinya, tetapi mereka akan disapu air yang memancar itu, ya. Nah, coba kita lihat dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur.
dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dan bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan, ya. Jadi gambarannya apa yang akan terjadi nanti itu telah dinubuatkan, dilihat oleh Nabi Yehezkiel, akan ada ya mata air ya di situ di dekat bait suci itu. Nah, bait itu kan menghadap ke timur ya. Nah, terus mengalir dari samping kanan bait suci itu, sebelah selatan mezbah itu. Nah, dari sebelah selatan itu akan membual air. Kemungkinan air yang dari sini ini nanti yang akan dipakai ya oleh raja seorang rakyat tadi itu. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Nanti ya pada waktu antikris itu sudah hadir di situ ini, bangsa Yahudi ini nanti akan mengikat perjanjian dengan antikris ya, dengan antikris itu. Sehingga mereka ini menjadi hopengnya ya, kong kali kong dengan mereka karena dipikir ini penolong bagi mereka ya. Mereka dianggap Mesias padahal Mesias palsu. Nah, saudara, terjadi perjanjian raja dengan orang banyak nanti pada saat itu ya. Nah, siapakah raja yang membuat perjanjian dengan orang banyak itu? Dialah antikristus yang memerintah bangsa Israel dan mengadakan ikatan janji antara Israel dengan maut atau si pembinasa keji. Sehingga mereka sempat membangun bait suci bagiku. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Kenapa bangsa Israel bisa membangun bait suci yang sekarang berdiri 2 masjid besar itu. Nah, karena bangsa ini telah mengikat perjanjian dengan si maut, si pembinasa keji. Ya, ia meneguhkan perjanjian itu dan memberi kesempatan bait suci itu untuk dibangun. Untuk kemudian si pembinasa keji itu akan mengambil alih persembahan yang diperuntukkan bagi Yehova menjadi bagi dirinya sendiri. Ya, nah itu ditulis dalam nubuatan Daniel tadi dalam ayat yang ke-27-nya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa pembinasa itu. Ya. Nah, saudara, kalau sini dikatakan perjanjian itu menjadi berat, ya, membuat perjanjian itu menjadi berat, ya. Tapi sebenarnya raja itu meneguhkan, confirm, ya, a covenant, ya. Jadi hanya meneguhkan, ya, meneguhkan itu. Nah, diteguhkannya perjanjian itu, lalu akhirnya di tengah-tengah 3,5 tahun itu mereka melarang bangsa itu untuk menyembah Yahweh atau menyembah Yehova, lalu penyembahan diarahkan kepada si pembinasa keji tersebut, ya. Nah, saudara, itu tentang nubuatan Daniel itu, ya. Nah, di dalam nubuatan Daniel itu, ternyata Daniel itu juga mimpi, ya. Nah, saudara, ada seorang raja, ya, dan namanya Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar itu juga pernah mimpi. Nah, mimpinya ini juga punya arti dari tentang akhir zaman juga, ya. Tentang mimpi Nebukadnezar. Coba perhatikan di sini, ya. Satu kali Nebukadnezar itu mimpi, ya, di sini. Nah, itu ditulis juga dalam Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Dia melihat patung, ya. Nah, di patung itu ini patung kepalanya dari emas, ya. Lalu badannya dari perak, ya. Nah, ini dari tembaga, ya. Lalu ini dari besi, ya. Ini dari tanah campur besi, ya. Nah, apa maknanya di sini? Kembali kepada mimpi profetik, ya. Raja Nebukadnezar lihat raja itu menggambarkan
nanti akan munculnya kerajaan-kerajaan dunia yang akan muncul berganti-ganti setelah kerajaan Babilonia, ya. Babilonia ini digambarkan seperti kepala tadi yang dari emas, ya. Sesudah Babilonia yang digambarkan dengan kepala dari emas muncul kerajaan Media Persia yang digambarkan bagian dada dari perak. Kemudian Iskandar Agung atau Alexander the Great yang dengan cepat bergerak menaklukkan seluruh dunia sampai ke India Barat. Lalu datanglah kerajaan Roma di bawah Julius Caesar menggantikannya, digambarkan sebagai kedua kaki dari besi itu. Ya, kerajaan Roma memang kemudian terbagi dua, bagian barat dengan kota Roma sebagai pusatnya, dan bagian timur dengan kota Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Roma Barat jatuh kepada bangsa barbar tahun 476. Roma Timur jatuh ke tanah Ottoman, ya, Khalifah Islam tahun 1453. Dan kerajaan Islam menjadi kerajaan yang mendunia sampai kerajaan Ottoman jatuh pada tahun 1923 ini, ya. Nah, saudara, namun perhatikan, Islam sebagai agama terus mengembang dan menyusup sampai ke Eropa. Eropa ini kan negara Kristen, ya. Nah, kerajaan dan kawin-mawin dengan semua bangsa, tetapi mempertahankan kebudayaan Islam yang kukuh kemana-mana di seluruh dunia sampai sekarang, ya. Nah, saudara, itu gambaran atau pengertian yang bisa kita tangkap tentang mimpi daripada Nebukadnezar itu, ya. Sampai akhirnya kita melihat, ya, nanti Islam itu akan berkembang secara pesat. Kalau hari-hari ini kita melihat, ya, saya mendengar dari teman saya yang pelayanan di Belanda, ya, mereka bilang sangat miris melihat kekristenan yang ada di sana. Kristen di sana itu sudah kayak es beku, ya lah. Kalau mereka pergi ke gereja itu hanya seperti rutinitas dan kewajiban saja. Dan yang pergi ke gereja itu sekarang bukan anak-anak muda, ya. Anak-anak muda lebih condong cenderung untuk pergi ke mall di hari libur itu, hari Minggu itu, daripada pergi ke gereja. Jadi gereja hanya diisi dengan orang-orang yang sudah uzur, ya, yang sudah tua karena berpikir mereka sebentar lagi mau menghadap Tuhan, makanya dia harus setia kepada Tuhan. Seperti itu, ya. Banyak gereja kosong, ya. Dan karena biaya atau kosnya terlalu besar, ya. Nah, gereja-gereja itu lalu dijual. Ya, dijual. Siapa yang beli gereja sekarang? Yang beli gereja orang Arab, saudara, ya, orang Muslim, ya. Nah, gereja sekarang di Eropa ada banyak yang berubah menjadi masjid, saudara, ya, sudah menjadi masjid. Nah, jadi gereja itu sudah menjadi masjid. Banyak masjid-masjid yang udah mulai berdiri, ya. Nah, saudara, bagaimana cara mereka itu bisa masuk ke sana? Jurusnya tetap sama, kawin-mawin. Ya toh, mereka kawin dengan bangsa lain seperti itu, tapi mereka kekeh mempertahankan kebudayaannya, mempertahankan prinsipnya terus, ya toh. Sampai apa? Sampai akhirnya, ya toh, Islam boleh tumbuh, muncul, menjamur di mana-mana seperti itu, ya. Nah, kita tahu, saudara, ya toh. Nah, itu merupakan tantangan, ya, bagi gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan. Nah, saudara, ini penting sekali untuk mengantisipasi hal seperti itu. Makanya, ya, kalau kita punya anak-anak, jangan sampai gitu, ya, menikah dengan beda keyakinan seperti itu. Karena kita tahu, ya, mereka kekeh. Memang awal-awalnya ada beberapa orang yang akhirnya menyesal, tapi ya sudahlah, ya. Ya, biasanya pihak perempuannya itu yang anak-anak Allah, orang Kristen, lalu dinikahin oleh orang seberang ini. Nah, awalnya mereka mau tuh ikut katekisasi, pengarahan, ya, lalu diberkati juga di gereja dan sebagainya, ya. Tapi setelah punya anak dan sebagainya gitu, mereka mulai berbalik gitu. Gua akan balik lagi ke asal saya, asal usul saya. Akhirnya mau nggak mau, ya kalah nih, akhirnya jadilah keluarga ini keluarga Muslim, gitu, ya. Terus dari cikal bakal seperti itu muncul,
Nah, maminya ya datang konseling sama saya. Pak, bilang gitu ya. Aduh, bilang gitu ya. Saya merasa ketipu nih. Gitu ya. Dulu ya, saya sudah wanti-wanti dan saya sudah melarang. Tapi ya dia mengalah, katanya mau pindah keyakinan. Tapi sekarang berbalik. Balik lagi ke asalnya, Pak. Lalu saya bilang gini, Bu, gitu loh, itu sudah dinubuatkan. Memang begitu tracknya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya, sampai sekarang itu. Itu cara mereka untuk mengembangkan kerajaannya dan keyakinannya seperti itu. Ya, nah saudara, yuk kita lihat beberapa ayatnya ya. Nah, dalam Daniel pasal 2, ayat 37 sampai ayat 38. Ya Tuhanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Ya, nah jadi Daniel ini memberitahu kepada Raja Nebukadnezar, ya, nah, kepalanya itu yang dimaksud adalah Tuanku Raja. Dengan segala kejayaan, kekuatan, kemuliaan, kekuasaan yang begitu besar. Yang digambarkan seperti emas itu. Ya. Nah, terus ayat yang ke-39, tetapi sesudah tuanku, ya, setelah mati ya, bergantian, nanti akan muncul satu kerajaan lain yang kurang besar, yang enggak seperti Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar itu, yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni kerajaan yang ketiga, yaitu dari tembaga yang akan berkuasa di atas seluruh bumi. Ya, lanjut 40, 41. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, perhatikan, yang keras seperti besi. Perhatikan ya, ini karakteristik daripada kerajaan yang keempat ini, ya, keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancurkan, ya, sukanya perang bunuh-bunuh, ya. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan semuanya. Seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Ya, besi itu bercampur dengan tanah liat. Ini ada kata bercampur. Apa artinya? Dilanjutkan ayat 42 dan 43. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat, ya. Nah, saudara, akhirnya roboh. Kenapa? Memang agak ini ya, dia punya unsur kelemahan, tapi dia ambisinya kuat sekali seperti itu, ya. Nah, saudara, itulah kerajaan-kerajaan yang dibangun, ya, yang muncul, ya, yang nantinya akan dikuasai oleh si Prince of Word tadi ya, of the Word tadi, jadi penguasa atau keraja atau penguasa dunia atau raja dunia tadi itu, penguasa di angkasa itu tadi itu, dengan berbagai macam kondisinya, seperti emas, seperti perak, seperti tembaga, seperti besi, dan seperti besi campur tanah itu. Semua akan roboh nanti. Kenapa? Akan ada muncul satu kerajaan, yaitu kerajaan yang tidak terbinasakan. Ya, akan muncul kerajaan yang tak terbinasakan. Akan tumbuh sebagai kerajaan yang terakhir, adalah kerajaan yang tidak terbinasakan selama-lamanya, yaitu kerajaan Allah semesta langit yang akan menghancurkan semua unsur-unsur kerajaan terdahulu. Emas, perak, tembaga, besi,
dan tanah liat itu. Nah, itu ada di ayat 45, 44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, perhatikan, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha kepada Tuanku, raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Ya, lompat dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ya, aku terus melihat dalam penglihatan. Malam itu tampak datang dengan awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, kerajaan siapa itu? Kerajaannya Allah. Ya, kita tahu nanti ya Tuhan akan datang dalam kerajaan 1000 tahunnya itu ya. Nah, itu kerajaan yang dibangun oleh Allah itu nanti berlanjut. Jadi kerajaan Allah yang sekarang dibangun di muka bumi ini nanti akan berlanjut pada kerajaan 1000 tahun. Betul? Nah, nanti ketika sudah 7 tahun, mereka Antikris itu berkuasa dan Abaddon muncul dan sebagainya. Nanti raja itu akan turun bersama-sama dengan orang-orang kudus, ya, orang-orang yang ikut berperang itu untuk menghancurkan kerajaan itu. Sehingga kerajaan Allah disebut sebagai kerajaan yang tak tergoncangkan. Seperti apa yang tertulis kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada penggantian dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan, supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, nah saudara, dari apa yang telah didapat atau ditangkap oleh Daniel ini, kalau Anda baca tadi ya urut-urutannya, pertama tentang waktu masanya, ada 70 kali 7 masa tadi itu, dan itu nanti akan digenapi ya sampai pada Antikris 7 tahun itu tepat hitungannya 490 ya, 70 kali 7 masa. Nah, saudara, apa yang akan mewarnai di dalam selama waktu masa itu? Ternyata apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar itu juga akan muncul ya, kerajaan-kerajaan dengan kejayaannya sampai akhirnya kerajaan yang berbau muslim tadi itu dari besi dan tanah itu, dan semuanya akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kerajaan Tuhan Yesus akan menjadi kerajaan yang kekal, yang tidak akan tergoncangkan, ya, menggantikan kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh mereka itu semuanya, ya. Nah, Bapak Saudara, jadi malam hari ini, ya, kita boleh belajar sedikit ya untuk mengetahui tentang adanya 7 atau nubuatan daripada 70 minggu daripada 70 minggu nubuatan Daniel itu. Nah, nanti dalam diskusi ya kita boleh sharing ya apa yang bisa kita bahas bersama-sama. Nanti silahkan untuk dipertanyakan kembali. Oke, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.